Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل دراستنا أمهات والأخوات azani Allah wa iyyakunna min kitab al-manahi asy-syar'iyyah li Syekh Abi Usama Salim ibn Id al-Hilali hafidhahullah ta'ala. Wasalna min bab al-halfu li ghairillahi ta'ala. Terakhir kita sampai kepada pembahasan tentang larangan melakukan perbuatan sihir. Sahih? Berarti sekarang bab tentang kitabul ilmi. Kitabul ilmi. Sahih? Nah, qala mualliful kitab hafidhallahu ta'ala babun nahyi an ta'allamil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Babun nahyi an ta'allumil ilmi li ghairi wajhillahi ta'ala. Bab tentang larangan mempelajari ilmu agama dengan tujuan mencari selain wajah Allah Ta'ala. Yani mempelajari ilmu termasuk salah satu ibadah yang agung. Bahkan ilmu adalah perkara yang menjadi sebab ibadah seseorang menjadi benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ilmu agama tidak ada perbedaan pendapat dalam diri para ulama, hukumnya adalah fardu alal a'yan, fardu ain. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kebaikan bagi orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama. Allah akan angkat derajat mereka sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian lagi memiliki pengetahuan tentang agama. Mempelajari ilmu jalan untuk bisa memudahkan pelakunya ke surga. Sebagaimana Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan di dalamnya dalam rangka mempelajari ilmu agama, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
mempelajari ilmu kesibukan yang paling disukai oleh para sahabat. Orang-orang saleh di zaman dahulu, perkara yang paling ia sukai adalah mempelajari ilmu agama. Sampai para sahabat wanita pada masa dahulu, yakni sahabiyah maksud saya, mereka tidak punya kecemburuan yang lebih besar dibandingkan tentang permasalahan ilmu agama terhadap suami mereka. Salah satu mereka datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ghalaba alaina rijalu." Lelaki-lelaki itu terlalu sering mengalahkan kami. Amarahumullahu ta'ala bil jihadi fayujahiduna fi sabilik. Engkau perintahkan mereka, Allah perintahkan mereka berjuang di jalan Allah Ta'ala, maka mereka pun berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Fa in qutila lahu syahidun, kalau dia terbunuh dapat pahala syahid. Kalau menang, falahumul ghanimah, mereka itu dapat harta rampasan perang. Hum yatasaddaquna bi amwalihim, mereka juga bersedekah dengan harta-harta mereka. Lalu kata para wanita itu, wa yajlisuna ma'ak, dan mereka juga duduk bersama dengan engkau ya Rasulullah fi kulli hinin, kapanpun kondisinya, apapun keadaannya. Lalu mereka mengatakan, ij'al lana yauman, jadikan buat kami satu hari saja untuk belajar tentang ilmu agama. Sebab letak kemuliaan seseorang itu ada pada ilmu tentu yang diamalkan. Kalau tidak mungkin. Nabi mengatakan, tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi biasanya karena 4 alasan. Li jamaliha, karena kecantikannya. Wali maliha, karena hartanya. Li jamiliha wali maliha wali hasabiha, dan yang ketiga karena kedudukannya atau statusnya atau keturunannya. Yang keempat kata Nabi, wali diniha, dan karena sebab ilmu agama yang dimilikinya. Kata Nabi, fadfar bidzatid din, pilihlah wanita yang memiliki pengetahuan tentang agama. Taribat siadak, engkau tidak akan capek memeliharanya, menjaganya, mendidiknya. Itu menandakan wanita yang punya ilmu agama lebih tinggi kedudukannya dari wanita yang memiliki kecantikan, kedudukan, atau mungkin dia memiliki banyaknya harta. Lebih daripada itu, orang-orang paling mulia di muka bumi ini adalah para nabi dan rasul. Tidak ada satupun di antara mereka yang mewariskan harta benda. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam Kitabul Ilmi dan Imam Ad-Darimi dalam kitab Muqaddimahnya. Kata Nabi SAW, innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warasul ilma, faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan mereka juga tidak mewariskan dirham. Hanyalah mereka itu mewariskan ilmu, yakni ilmu agama. Barang siapa mengambil bagian warisan nabi, ia telah mendapatkan bagian yang besar. Jadi perkara paling mulia di muka bumi ini perkara ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu, sebagaimana berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu adalah pengetahuan tentang haknya Allah, mengenal nabinya, dan mengenali agamanya dengan dalil-dalilnya. Itu yang disebut dengan ilmu. Kita tidak menafikan belajar tentang sains juga ilmu, tetapi bukan perkara yang nilainya fardu alal a'yan. Paling tinggi fardu alal kifayah. Adapun agama fardu alal a'yan.
Kalau tidak, tentu tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin mempelajari ilmu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Ya tentu dalam bab ini muslimah juga. Tapi perlu dicatat, mempelajari ilmu itu ibadah, tidak akan diberikan oleh Allah ganjaran kecuali terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa ummahat? Ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niatnya itu karena Allah. Yang kedua as-shawab, cara menuntut ilmunya benar. Adapun yang pertama, penulis kitab Al-Manahi Syar'iyyah menjelaskan babun nahyi an ta'allumil ilmi bi ghairi wajhillahi ta'ala, larangan belajar agama tujuannya bukan mencari wajahnya Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan wa rajulun ta'allamul ilma wa 'allama wa qara'al qur'ana wa 'allama fa utiya bi fa arafa ni'matahu fa arafa ni'mah fa arafaha fa'urrifa ni'matahu fa'arrafa faqala ma amilta bi qala ta'allamtul ilma wa 'allamtu qara'tul qur'ana fika wa fi riwayat ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul qur'ana wa 'allamtuhu fika qala Allah azza wa jalla kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu alim wa qara'tal qur'an wa 'allamahu liyuqalu antal qari faqad qila summa amara bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nari. Salah satu dari tiga golongan yang didatangkan di yaumil qiyamah, Nabi berkata, lelaki semasa hidupnya belajar agama, mengajarkannya, membaca Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Didatangkanlah nikmat itu di hadapannya di hari kiamat. Ia mengenali nikmat itu dan ia dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat ini? Ia berkata, aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Aku baca Quran dan mengajarkan Quran. Itu semua karena engkau wahai Rabbku. Kata Allah yang Maha Tahu, engkau dusta. Engkau belajar ilmu, akan tetapi kau pelajari ilmu itu supaya dikatakan kamu itu orang alim. Kau baca Al-Quran wa qara'tal Quran liqal antal qari, biar orang-orang menyebutmu saya ahli baca Quran, engkau ahli baca Quran. Faqad qila, itu sudah disebutkan oleh orang. Kamu disebut ustad, kamu disebut dengan qari, kamu disebut orang yang punya sanad. Kamu yang mengatakan yang di sini bersanad, yang di sana enggak bersanad, lebih mulia yang bersanad dibandingkan tidak bersanad, untuk berbangga-bangga, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, kata Allah, bohong. Bukan karena Allah itu engkau lakukan biar terkenal, biar masyhur. Kalau ditanya belajarnya di mana? Funduk Nadita, Masya Allah. Ustadznya siapa? Ngabdurrahman, Masya Allah. Hadza. Kalau tujuannya bukan karena mencari keridhaan Allah, bukan supaya seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, inna may yakhshallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya dari kalangan hamba Allah Ta'ala yang senantiasa merasa takut kepadanya adalah mereka yang memiliki ilmu. Ya, kalau belajar hafal Quran, Qurannya dihafal tapi semakin sombong, pengen disebut qari. Kalau belajar bahasa Arab, bukan membuat ia semakin tunduk dengan hukum Allah, tapi semakin sombong, biar disebut ahlul lughah wa ahlun nahwi. Kalau belajar mencari sanad, biar dia disebut sebagai indi sanadun katsirah wa laisa indakum sanad la yanfa. Itu enggak manfaat. Cuman biar dipuji sama manusia, biar terkenal di sana dan terkenal di sini, tapi di langit dicela dan dimaki dia karena keinginannya mencari sanjungan-sanjungan
lisan-lisan manusia. Kadzabta, kata Allah, dusta kamu. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqalu alim. Kau pelajari Quran itu biar engkau disebut ini loh ustaz, ini loh orang alim. Kalau yang ini ustadznya geralnya LC, lucu-lucu. Kalau yang ini SAG, sarjana angguk-angguk. Ya ikhwati, apakah untuk ini kita belajar? La. Wa qara'tul Qur'ana liyuqalu huwa qari. Kau baca Quran biar orang mengatakan engkau ini ahli Quran, ahli qiraatus sab'ah, mampu membaca berbagai macam qiraah, punya ijazah. Yang enggak punya ijazah enggak diakui, enggak masuk surga. Lah ini ngawur. Faqad qila, itu sudah disebut sama orang bahwa kamu memang begitu. Apa kata Nabi? Summa umira bi fasuiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan kepada malaikat agar diseret orang ini, dicampakkan ke dalam neraka, wajahnya terlebih dahulu terbakar api neraka. Naudzubillah. Kenapa wajahnya terlebih dahulu? Karena dia belajar agama untuk berbangga-bangga. Liyubahiya bihil ulama, biar bisa mendebat ulama yang lain, biar bisa mendebat orang-orang bodoh, biar bisa menyanjung-nyanjung dirinya disanjung manusia yang lainnya. Ada akhwati azanillahu wa iyyakum. Ini menandakan bahwa beratnya menjaga hati, mengikhlaskan, memurnikan, membersihkan niat itu hanya untuk Allah Ta'ala itu enggak gampang. Dahulu salafun salih menyebutkan kullu ma ja'a minallahi wa rasuli min syariatin indi sahlatun alhamdulillah illa wahidah hiya ma waqa'a fi qalbi minan niyyah. Dulu semua perkara yang Allah turunkan dan Rasulnya telah tetapkan sebagai syariat, alhamdulillah di sisiku itu bukan perkara yang berat, kecuali cuma satu aja. Ia terasa berat, sesuatu yang jatuh dalam hatiku, perkara yang disebut dengan niat. Nggak gampang berniat, karena manusia itu mengetahui niatnya ada di dalam hati. Ya boleh jadi datang khusyuk, mempelajari ilmu sampai menangis, setelah itu dia abaikan ilmu, dia lupakan ilmu, atau biar orang menganggap ada ahlun li majalisil ilm, ini loh ahli majelis ilmu. Berarti yang paling berat adalah masalah niat. Imam Ahmad mengatakan li'anna niyyah mahalluhal qalbu wal qalbu muqallab. Karena niat letaknya di dalam hati, sementara hati itu kondisinya terbolak-balik. Sahih umat, pagi ikhlas, siang sedikit ada minta pujian, malam hari sangat ingin disanjung, sangat memungkinkan. Maka memperhatikan niat ini penting. Sementara Allah tidak memerintahkan manusia di kehidupan dunia dalam ibadah kecuali keikhlasan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah oleh Allah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas menghadapkan agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan pernah kalian mempelajari ilmu yang tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Berbangga-bangga maksudnya biar dipuji ulama. Oh, muridku yang ini pintar, muridku yang ini masya Allah, yang ini mumtazah dan sebagainya. Jangan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Wala litamaru bihis sufaha. Jangan pula kau pelajari ilmu tujuannya untuk mendebat orang-orang yang rendah akalnya, yakni bodoh. Wala takhayyaru bihil majalis. Jangan pula kau pelajari ilmu itu tujuannya
cuma untuk memilih tempat-tempat terhormat dalam majelis. Oh, kalau majelisku yang ini beda, kitab yang dikaji ini. Kalau kitab yang itu aku sudah ngaji. Datang seseorang, kajian apa ini? Funduk Nadita. Kitab apa? Bulughul Maram. Oh, saya sudah khatam. Terus nggak pernah datang lagi. Ini contoh takhayyaru bihil majalis. Dia pilih-pilih majlis dengan harapan dan anggapan dia lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Hada dalla ala fasadin niyyah, su'il qasdi. Ini menandakan tentang buruknya tujuan, jeleknya niat, rusaknya apa yang jadi keinginannya. Dia nggak akan sampai kepada kemuliaan ilmu. Karena kemuliaan ilmu itu ditopang dengan kemuliaan niat. Ia pelajari untuk mengangkat kebodohan agar Allah menyelamatkan dia dari siksa bencana dunia maupun di yaumil qiyamah. Faman fa'ala dzalik, barang siapa belajar ilmu untuk berbangga di hadapan ulama, mendebat orang-orang yang kurang akal, atau menganggap mencari yang paling mulia dari majelis-majelis yang ada, barang siapa lakukan itu, fannarun nar, yang pantas bagi dia adalah neraka sebagai tempat tinggalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Fannarun nar, kata beliau, yang pantas baginya lah ditempatkan di dalam api neraka. Umat azani wa iyyakum, ketika Nabi mengatakan la ta'allamu, maknanya la tata'allamu bi khadfi ikhda ta'aini. Maksudnya la ta'allamu artinya la tata'allamu, jangan kamu belajar sok-sokan belajar, sok pintar belajar, sok mengerti tentang ilmu. Maksudnya begitu. Tujuannya buat bangga-bangga kepada ulama. Yani li tafakhur bil ulama wa tastatilu alaihim, biar ulama memuji dia, menyanjung dia, biar dapat rekomendasi. Karena banyak orang belajar ilmu tujuannya biar dapat apa, umat? Gelar. Sana belajar biar dapat gelar. Kalau punya gelar mudah cari apa, umat? Mudah cari dosa, mudah cari maksiat, bangga-bangga di hadapan orang dan semisal daripada itu, atau cari dunia. Allahul musta'an. Wajib mulai hari ini dan seterusnya kita memperbaiki niat kita, memperhatikan diri kita, dan mengingatkan teman-teman kita, terutama anggota keluarga kita dan anak-anak kita yang paling penting, belajar ilmu biar semakin takut kepada Allah. Jangan belajar ilmu jadi semakin sombong, semakin meninggi hati. Itu enggak merubah kepribadiannya, justru menyengsarakan dia di yaumil qiyamah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhullah azza wa jalla, sesiapapun yang mempelajari ilmu mimma yubtagha bi wajhullahi, yang seharusnya dituntut semata-mata mencari wajahnya Allah, la yata'allamu illa liyusiba bi aradan minad dunya, tapi dia ternyata tidak mempelajari ilmu itu melainkan cuman mencari keuntungan dan kepentingan dunia saja, lam yajid arfal jannah, ia tidak akan bisa mencium arfal jannah. Yang dimaksud dengan arfal jannah adalah rihatuha, yaitu baunya surga yaumul qiyamah, kalau di yaumil qiyamah. Sementara dalam riwayat yang sahih, surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Dalam riwayat yang lainnya 500 tahun perjalanan sebelum sampai surga, baunya udah tercium. Subhanallah, masya Allah, la quwwata illa billah. Maka alangkah anehnya orang kalau belajar ilmu agama semata-mata kalau cuma ingin sanjungan manusia atau mendapatkan gelar, apalagi cuma kepingin misalnya dipilih jadi pemimpin, rugi. Musim cari gelar biar dapat
biar dapat sanjungan manusia atau dicoblos sama orang. Ini sia-sia. Harusnya belajar agama biar mengangkat kebodohan dari jiwanya. Karena kebodohan itu merupakan penyakit. Makanya Nabi mengatakan innamas su'alu sifaul ai. Bertanya tentang ilmu agama adalah obat dari sebuah penyakit yang disebut dengan bodoh. Umat a'azanillah wa iyyakum. Qala muallif wa an Abdullah ibn Mas'udin, bahkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, kaifa antum idza labasatkum fitnatun yahrumu fiha al-kabir wa yarbu fiha as-saghir wa yattakhidha an-nasu sanatan fa idza ghayyirat qalu ghayyiratis sunnah. Qalu wa mata dzalika ya Aba Abdurrahman? Qal idza kasrati qurra'ukum wa qillati fuqaha'ukum wa kasrat umara'ukum wa qallat umana'ukum wal tumisad dunya bi amalil akhirah wa tafaqu li ghairid din. Akhrajahu Imam Ad-Darimi wal Hakim wa Abdul Razzaq wa qala hadisun sahihun. Beliau mengatakan, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taalaan, suatu ketika beliau mengatakan, yakni bagaimana pendapat kalian bila datang fitnah lalu menimpa diri kalian, sehingga di zaman fitnah itu terjadi orang-orang yang dewasa rambutnya cepat beruban, anak-anak muda tumbuh dewasa dengan sebelum waktunya. Orang-orang menjadikannya sebagai bagian daripada sunnah. Fitnah itu dianggap ajaran agama. Salah satu fitnah di akhir zaman itu fitnah apa, umat? Fitnah melakukan perbuatan bid'ah. Akhirnya yang bid'ah dikatakan sunnah. Sebaliknya amalan sunnah dikatakan mengada-ngada atau hal yang menakutkan. Bid'ah dikatakan santun. Sunnah dikatakan bengis. Membuka aurat dikatakan indah, menutup aurat kata mereka menjijikkan. Naudzubillah. Ini keterbalikan. Kalau ini terjadi gimana pendapat kalian kalau itu terjadi pada zaman kalian? Lalu sunnah ketika dikatakan kepada mereka ini bukan bagian dari agama, maka mereka berkata, oh, ajaran agama sudah mulai diubah. Karena mereka menganggap perkara-perkara yang atas dasar kebanyakan orang melakukan itulah yang benar. Nah, ketika itu beliau ditanya, wahai Abu Abdurrahman, kira-kira zaman itu terjadi kapan? Maksudnya Ibnu Mas'ud ditanya, itu kalau terjadi perkiraannya kapan itu? Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau menjawab dengan kalimat yang sangat tegas. Beliau katakan, idza kasurati qurra'ukum, kalau sudah mulai bermunculan, banyak bertebaran ahli baca Quran kalian, qori'nya banyak, pakai sanad lagi, tapi manhajnya rusak, akidahnya akidah yang guncang, pemahamannya gaduh-gaduh. Maksudnya pemahaman gaduh-gaduh ya, kata dia, kita kalau akidah ambil akidahnya Ahlus Sunnah. Kalau kita bicara asma wa sifat, pakai akidahnya Asy'ariyah. Kalau kita bicara manhaj, pakai modelnya Kharijiyah atau Khawarij. Tapi kalau seandainya kita bicara akhlak, pakai kaidahnya Sufiyah. Cara bicara pakai orang-orang kalamiyah atau filsafat. Ya kalau begini, maka ini namanya dhalun mudhillun. Sudah sesat menyesatkan orang. Kalau udah banyak qori kalian tapi dia baca Quran tidak melewati kerongkongannya, seperti Nabi mengatakan, satakunu fi akhir zamani rajulun min ummati yaqra'ul Quran wa la yujawizu hanajirahum. Akan ada di akhir zaman di antara umatku lelaki yang pintar baca Quran. Ada orang pintar baca Quran qori, tapi itu bacaan enggak melewati kerongkongan. Apa maksudnya umat? Enggak paham isinya. Cuman mengandalkan
indahnya langgam bacaan, tapi enggak paham isinya. Wa qillati fuqaha'ukum, yang faqih tentang isi Al-Quran, yang faqih tentang isi sunnahnya sedikit. Makanya yang musim apa umat? Yang musim itu lombanya, lomba hafalan Qurannya, lomba tahfidnya, lomba tafsirnya, atau ya ini maksudnya lomba tentang cara bacanya, keindahan bacanya. Tapi mereka dari sisi ketakutan kepada Allah tidak ada, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu udah mulai banyak, sudah terjadi atau belum ini umat? Nah, wa kasurat umara'ukum, kata beliau, dan itu terjadi kalau sudah mulai pemimpin-pemimpin jumlahnya bertebaran, atau dengan kata lain banyak orang pingin dijadikan pemimpin. Sudah atau belum? Sudah. Ibu kalau pergi di jalan raya ada tikungan dikit aja, Masya Allah, itu tempelan gambar berjajar ke sana sini. Semua pingin jadi apa? Pemimpin. Semua pingin jadi pemimpin. Kayaknya belum ada yang tertulis di situ, pilih saya karena saya pingin jadi orang yang mati syahid. Kayaknya nggak ada begitu. Ala kulil umat azani Allah wa yakum. Ini udah terjadi berarti. Udah mulai banyak bertebaran orang kepingin jadi pemimpin. Lalu kata beliau, wakilnati umanaukum, tapi yang amanah, kata beliau, nanti sedikit. Jika orang-orang yang amanah udah mulai dikit, pemegang kepercayaan itu udah mulai dikit, wal tumisatid dunya bi amal akhirah, munculnya akhirnya urusan dunia dicari menggunakan urusan akhirat. Orang itu berpenampilan sok ukhrawi, ternyata pingin duniawi. Fahim tuan? Biar orang memuji dia ini takut sama Allah, ternyata ya biar dia dapat dunia. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kata beliau, yakni selanjutnya dan kalau sudah mulai dijumpai watafaqu li ghairiddin, orang berdalam-dalam tentang suatu urusan, itu bukan perkara agama yang dia cari. Udah mulai muncul orang mendalami urusan-urusan yang sifatnya bukan menambah kebaikan agama. Sahih. Lihat sebagian orang pada sibuk belajar mengeluarkan harta ribuan, ratusan, jutaan dari dinar dan dirham atau mata uang yang lainnya untuk perkara yang sifatnya bukan agama. Masya Allah, kursus masak aja bisa sampai 10 juta. Bahasa Arab gratis malah nggak ada yang datang. Justru gratis itu Ustaz berarti nggak profesional. La haula wala quwwata illa billah. Ada aja setan tuh kalau ngajarin orang bikin alasan. Maka umat azani Allah wa iyyakum, hadi waqiyah. Ini waqi. Kalau udah orang mau belajar bikin desain baju ya Bu ya. Berarti sekolah apa namanya itu Bu? Sampai ada nama sekolahnya. Sekolah apa? Desainer. Masya Allah, ratusan juta keluar. Setelah keluar dari situ desain bajunya nggak sesuai dengan syarat menutup aurat. Untuk cari neraka itu ratusan juta dikeluarkan. Tafakuh pada perkara yang sifatnya bukan agama. Tapi untuk tafakuh agama, akhi, ukhti, belajar bahasa Arab. Jam berapa? Jam sekian. Jam itu saya sibuk, masih melayani keluarga. Sudah, jam sekian. Kalau itu waktunya istirahat, ganti jam yang sekian. Wah, itu waktu bersama keluarga. Terus waktu untuk belajar agamanya kapan? Nanti kalau sudah masuk neraka. Naudzubillah. Ya nggak bisa lagi belajar agama. Ayat Tuhan Nisa, hadi waqiyah, ini kenyataan. Nilai-nilai agama cuma dipelajari sekedarnya saja. Apa bahasanya? Daripada duduk bengong lebih baik belajar agama. Berarti kalau nggak bengong nggak belajar. La haula wala quwwata illa billah. Hada wa an Salim ibn Qais, bahkan Salim ibn Qais beliau menyebutkan
Qal khatabana Umaru fadzakara fitanan takunu fi akhir zamani. Suatu ketika Umar ibn al-Khattab, kata Salim atau Sulaim bin Qais, Umar bin Khattab berkhutbah di hadapan kami. Di antara isi khutbah beliau menyebut-nyebut bakal terjadi fitnah. Bakal terjadi fitnah yang datang di akhir zaman. Ummat, kalau disebut dengan fitnah, itu kaitannya segala perkara yang membahayakan agama atau keyakinan atau keimanan seseorang. Itu dinamakan dengan fitnah. Maka kata beliau, faqala lahu alayya mata dalika ya amirun. Faqala lahu Aliyun. Ketika itu ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ia bertanya kepada Umar, itu terjadinya tepatnya kapan wahai Amirul Mukminin? Qal, kata Umar, apabila yakni tufuqahu li ghairillahi ta'ala li ghairiddin, orang itu mulai tafaqquh, idza tafaqquh li ghairiddin, orang mulai belajar tentang perkara-perkara yang mendalam tapi bukan urusan agama yang dia cari. Wa ta'allamul ilmi li ghairil amali, atau orang mempelajari ilmu agama tapi bukan untuk diamalkan. Maksudnya belajar ilmu cuman buat mendapatkan gelar saja. Wal tumisatid dunya bi amal akhirah, atau nanti urusan dunia itu dicari dengan menggunakan perkara-perkara yang sifatnya amal-amal akhirat. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Ya, kalau sudah mulai muncul sikap orang mempelajari sesuatu berdalam-dalam bukan urusan agama, belajar ilmu agama tujuannya bukan untuk diamalkan tapi untuk dapatkan gelar, dan kalau sudah mulai urusan dunia dicari menggunakan perkara-perkara yang sifatnya urusan-urusan akhirat. Misalnya si fulan ditawari ustaz atau seorang guru, wan guru, ayo ngajar di tempat ini. Kemudian dia berkata, di tempat itu gajinya berapa? Karena di sini saya digaji sekian, kalau kamu mau minta saya di sana, ya kamu harus berikan saya gaji segini. Lebih besar daripada itu. Berarti mencari dunia dengan urusan-urusan akhirat. Seorang dai, seorang penceramah, seorang yang mengajak ke jalan Allah, dia tidak memperdulikan tentang dunianya. Jika ada, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jika tidak dapat dunia, sesungguhnya wal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat jauh lebih baik bagimu dibandingkan dengan negeri dunia. Dan Allah mengatakan inna la nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak mungkin menyia-nyiakan balasan yang pantas bagi orang yang berbuat kebaikan. Demikian pula para penuntut ilmu, belajar ilmu untuk dapat akhirat, biar ngerti tentang surga, tentang neraka, sifat ahli keduanya yang menyebabkan masuk ke dalamnya, biar dia mengetahui hal itu, bukan perkara-perkara yang lainnya. Maka disimpulkan dari sini, bab ini menjelaskan kepada kita dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Satu, ya qauriya fil ilmi min jihatin mutaaddidatin. Ternyata ilmu agama itu umat, penyakit yang berbahaya mengenai pencari ilmunya adalah penyakit yang disebut dengan riya. Dan riya ini bisa menyusup ke dalam ruang lingkup ilmu, bisa menyusup tanpa terasa. Orang pelaku penuntut ilmu tadi atau pengajar ilmu, astagfirullah, jatuh dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah berupa riya. Makanya Nabi mengatakan innama akhwafu alaikum syirkun khafi. Sesungguhnya perkara yang paling kukhawatirkan menimpa kalian namanya syirik yang tersembunyi. Qila wa ma syirkun khafi ya Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi? Apa kata Nabi? Ar-riya wa sum'ah. Beramal ingin dilihat orang atau beramal ingin didengar oleh orang lain. Nah, ternyata riya dalam menuntut ilmu agama itu terjadi pada beberapa keadaan. Satu, min jihatil libas. Kadang-kadang ibu-ibu
menuntut ilmu itu bisa jatuh dalam perbuatan riya dari sisi cara berpakaian. Bisa riya. Sekolah A mengharuskan dengan seragam ini, sekolah B dengan seragam itu. Lalu orang ditanya, kenapa milih sekolah A? Saya senang seragamnya, bagus-bagus, beda dengan yang lainnya, kualitasnya Masya Allah, pesannya di negeri A, di negeri B. Ini berarti untuk apa? Untuk apa umat? Tafakharu, untuk berbangga-bangga, untuk disanjung dan dilihat oleh manusia. Berarti mengandung unsur apa? Riya. Atau mungkin majelis taklim, datang jumlah orangnya banyak, lalu ada fulan atau fulana datang dengan menggunakan pakaian yang tampil beda, namanya syuhrah. Tahu syuhrah umat? Ya, tampil beda. Ya mungkin datang semuanya menggunakan hijab berwarna hitam, dia pun datang dengan hijab berwarna hitam, cuman dikasih bling-bling, tampil beda, supaya kelihatan yang ini beda dengan yang lainnya, biar disanjung, biar dipuji. Itu juga masuk kategori riya dalam menuntut ilmu, baru dari sisi pakaian. Maka beliau mengatakan, kayal bisa siyaba sawfil ghalidatil muraqi'ah. Misalnya penuntut ilmu memakai pakaian yang kasar, compang-camping, biar tampak seolah-olah zuhud. Orang yang penuh dengan apa? Keprihatinan, enggak terlalu mementingkan urusan dunia. Wah, kalau ini soleh insya Allah. Ini riya. Kebalikan dari yang pertama tadi itu. Atau mungkin ada yang mengkhususkan dengan jenis pakaian agar orang-orang memandangnya sebagai ulama. Datang ke majelis ilmu, pakaiannya beda sendiri. Yang lain pakai batik, kemudian dia pakai jubah. Lainnya pakai songkok nasional, dia pakai surban. Biar dia lihat yang surbanan dan jubahan tingkatannya beda. Ini juga termasuk kategori apa? Riya. Agar orang menyambutnya, ahlan, fulan datang, fulan alim. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati, riya dari sisi ini juga merusak amal. Yang kedua, kata beliau, min jihatil amali yakunu kal mira'ah al musalli bitulil qiyami. Bentuknya Yang kedua, min jihatil qaul. Bentuknya bisa dari sisi ucapan. Fayakunu bi khifdil akhbari wal athari. Misalnya dengan menghafal hadis, asar tertentu dengan tujuan untuk bisa berdialog dengan orang lain, mengimbangi cara bicaranya orang. Ini nasihat buat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu belajar bahasa Arab ditanya, untuk apa belajar bahasa Arab? Ya biar kelihatan ngustadah. Bukan ustadzah lagi, ngustadah misalnya. Ya enggak boleh. Tapi kalau kenapa belajar ilmu bahasa Arab? Biar bisa paham isi Quran, karena Quran berbahasa. Biar bisa membaca tulisan para ulama berupa warisan para nabi, karena semua berbahasa Arab. Biar bisa mendengarkan ceramah-ceramah berbahasa Arab yang menerangkan tentang pemahaman agama yang benar. Boleh, itu tujuannya. Nah, kadalik. Bukan biar bisa menghafal matan kitab-kitab, biar disanjung oleh manusia. Nanti keliru. Paling tidak belajar bahasa Arab itu tujuannya biar benar dalam mengucapkan makhraj atau makharijul huruf, tempat keluarnya apa? Huruf. Biar mengucapkan kha enggak sama dengan mengucapkan apa? Ha. Dan enggak sama dengan mengucapkan apa? Ha. Jadi kha tidak sama dengan ha dan tidak sama dengan ha. Biar bisa mengucapkan kalimat la dengan ra. Kalau ra benar enggak ibu? Kalau misalnya lafaz radhiyallahu anhu, benar atau salah? Benar, karena qiraah itu adalah qiraah yang lain. Dalam qiraah yang lain boleh membaca ra dengan apa? Ra. Kalau dibaca re boleh enggak ibu? Ridwanullah dengan ridwanullah, benar atau tidak? Ridwanullah dengan ridwanullah, benar atau salah? Dua-duanya salah atau dua-duanya benar? Dua-duanya benar, karena kita boleh membaca re dengan lafaz qiraah yang lainnya.
Fahim? Makanya lafaz bismillahi majroha menjadi apa? Bismillahi majreha. Nah, ada. Yang ketiga umat, yakni min jihatil amal, kadang bentuknya berupa perbuatan. Misalnya ketika dia mengimami sholat dipanjangkan bacaannya, dicengkak-cengkokkan langgamnya, atau sholat maghrib niru Syekh Fulan cara bacanya, sholat isya Syekh Allan, sholat subuh Syekh Zaidan. Jadi masing-masing syekh itu langgam bacaannya ditiru, dibaca oleh satu orang tadi di masing-masing sholat, biar orang kemudian memviralkan, oh yang ini mampu baca dengan cara baca banyak imam. Memang manfaatnya apa? Nggak ada. Nggak nambah kemuliaannya di sisi Allah Ta'ala. Bahkan yang ada hanya merusak hatinya. Disanjung orang, dipuji orang, dikasih jempol tangan itu loh bu, like-likean itu. Akhirnya apa? Hatinya menjadi berbunga-bunga, rusak akhirnya niatnya. Allah musta'an. Kita kadang tidak menyadari itu masuk dalam lingkup tata cara kita dalam mempelajari ilmu agama. Dampaknya bagaimana? Enggak barokah. Ilmunya enggak barokah. Nasallahu ta'ala assalamualaikum. Semoga Allah menyelamatkan kita, memberikan kita afiyah dari sifat-sifat yang seperti itu. Allahumma amin. Naam. Wa qala muallif, dan penulis mengatakan yang ketiga, wa min jihati az-zawari wal ashabi, kadang-kadang riyaknya muncul dari sisi apa? Az-zawar wal ashab, yaitu tamu yang mengunjungi atau teman-teman yang dekat dengannya. Sebagian orang demikian, ya dia membanggakan ilmunya, jatuh dalam perbuatan riya. Kenapa? Banyaknya orang yang berkunjung kepadanya, atau siapa teman-teman di sekelilingnya. Sebagian orang masya Allah, ia bangga kalau rumahnya itu dikunjungi oleh banyak orang, apalagi yang soleh, tapi tujuannya biar orang tahu aku ini gini-gini temannya orang soleh. Nah, ini nggak boleh. Sebagian kita mengatakan, oh kalau ustadz yang itu saya kenal, ustadz yang itu saya kenal. Oh ternyata antum temannya ustadz. Padahal ustadznya aja belum tentu selamat dari siksa api neraka. Sahih? Siapa yang bisa menjamin para ustadz ini akan dijamin oleh Allah masuk surga? Nggak ada. Paling banter didoakan, berharap semoga dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu bisa masuk dalam kategori riya. Kategori riya. Maka umat hati-hati, riya ini sangat amat berbahaya. Wa badum yurai bi kasrati suyukh. Nah ini dia, sebagian orang memamerkan riya itu dengan cara apa? Membanggakan jumlah gurunya. Kalau dahulu Imam Bukhari, Imam Muslim, gurunya ratusan, ribuan, itu bukan beliau yang menyebutkan, orang lain yang menyebutkan. Imam Bukhari itu gurunya sekian. Kalau dia membaca Sahih Bukhari, maka dia akan melihat, oh Imam Bukhari bertemu dengan fulan sebagai gurunya. Tapi Imam Bukhari tidak mengatakan guruku sekian. Orang zaman sekarang masya Allah baru belajar sama satu guru, masya Allah. Kemudian, nah guru saya sudah. Nah, hada umat ini contoh sifat apa? Ar-riya. Nah, walau kana ahlu bid'in, bahkan kadang-kadang karena kebodohannya ia banggakan banyaknya guru, ternyata guru-gurunya ahlul bid'ah. Sudah riya, bangga lagi sama guru ahli bid'ah. Liyuqalu likai suyukhan kasirin, agar orang mengatakan kalau ini ilmunya mumpuni, gurunya banyak. Wa ajazal suyukhun kasirun, udah diijazai sama guru yang banyak. Wa yubaibim, lalu dia berbangga-bangga. Nas'alullah as-salamah, semoga Allah menyelamatkan kita. Kemudian faedah yang berikutnya, min fi'li syai'an, man fa'ala syai'an min dalika faqad istahaqa maqtallahi wa ghadbahu, faqad istahaqa maqtallahi wa ghadbahu wa ayyaqub ala wajhi fi nari jannah ma'yadan billah. Barang siapa ia mencari ilmu agama tujuannya untuk perkara-perkara yang tadi disebutkan mengandung riya, maka ia berhak mendapatkan murkanya Allah, ia berhak mendapatkan kemarahannya Allah.
dan Allah akan melemparkan ia wajahnya terlebih dahulu terjilat oleh api neraka Jahannam. Wal iyadu billahi min dzalik. Nas menjelaskan perkara demikian. Saya tambahkan umat sedikit. Berarti penuntut ilmu harus benar-benar memperhatikan niatnya tiap saat, setiap detik. Karena syaitan itu takut kalau orang beriman itu lurus jalannya dalam mempelajari ilmu agama, ketulusannya benar-benar mencapai puncaknya. Kalau ini yang terjadi, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Biiznillah, dengan izinnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka perhatikan niat. Datang ke majelis ini tujuannya buat apa? Oh, tujuannya buat mempelajari ilmu agama. Biar apa? Dipraktekkan. Supaya apa? Allah datangkan keridhaannya. Lalu bagaimana? Dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tambahan berikutnya, hal penting yang perlu diperhatikan bahwasannya di antara penghalang-penghalang dalam mempelajari ilmu, salah satunya membuat kita itu menjadi salah niat adalah sikap tasarru, terburu-buru, istijal, tergesa-gesa. Tergesa-gesa untuk apa? Tergesa-gesa untuk dianggap menjadi ahli ilmu. Tergesa-gesa pengen disebut sebagai ustadz atau ustadzah. Hati-hati, ini bisa menimbulkan sifat riya. Kita baru belajar ilmu setahun 2 tahun, lalu kita membuat sebuah tulisan, kirim dan sebarkan kemana-mana, biar orang tahu. Lalu ternyata benar-benar dipuji oleh orang, ini tulisan bagus. Saya kalau baca tulisan ini saya sampai nangis, tumbuh kebanggaan. Karena tergesa-gesa membuat sebuah fatwa juga demikian. Mudah berfatwa tanpa ilmu yang cukup. Ini juga merusak jalan menuju surganya seorang penuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, saya tambah yang ketiga, hal yang bisa merusak pula perjalanan seorang hamba menuju surganya Allah tabaraka wa taala, ketika seseorang itu memiliki sifat meremehkan. Ini bagian daripada apa, Ibu? Kesombongan. Meremehkan orang lain, enggan menerima nasihat. Sementara sombong itu Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr, tidak akan masuk dalam surganya Allah barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar darah berupa sifat apa? Sombong. Apa yang dimaksud dengan sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Suka menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Penuntut ilmu harus meninggalkan sikap seperti ini. Sebenarnya masih banyak tambahnya, tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Indah kunna iskarat. Ada pertanyaan ibu-ibu? Fadhali masykuran. Bolehkah kita ikut pilpres dengan harapan dan doa agar pemerintah atau negara kita lebih baik dari yang sekarang? Wallahu a'lam bishawab. Lebih pasnya mungkin ini ditanyakan kepada Dewan Fatwa. Karena ini perkara-perkara besar dan bukan kapasitas saya untuk menjawab perkara yang sangat besar seperti ini. Mungkin Anda bisa bertanya kepada Ustaduna Yazid Ibnu Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala, atau mungkin bisa bertanya kepada Ustaduna Waliduna Abdul Hakim Abdad hafizallahu taala, atau mungkin antum bisa bertanya dengan para asatid yang mumpuni seperti Ustadz Arifin Badri, Syafiq Riza Basalama, Firanda Andirja hafizahumullah taala. Bertanya kepada mereka. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, seorang ibu tinggal di rumah anaknya yang bekerja di luar kota sebagai pelaku riba. Untuk dia minta seorang keluarga perempuan dalam beberapa hari. Gimana dengan keluarga yang menemani ibu ini, Ustaz? Bolehkah dia makan? Coba diulang Ibu, diulang. Seorang ibu tinggal di rumah anaknya yang bekerja di luar. Iya. Anaknya bekerja di lembaga riba. Terus? Untuk menemani ibu ini, dia minta seorang keluarga perempuan dalam beberapa hari. Gimana dengan keluarga perempuan yang menemani ibu ini? Bolehkah dia makan minum dari hasil anaknya itu?
Yang pertama, ya dilihat. Barangkali orang tersebut memiliki pekerjaan yang lain. Mungkin dia memiliki bisnis jual beli motor, mungkin dia punya bisnis jualan toko, atau mungkin dia punya bisnis yang lainnya. Kok ternyata dia memiliki bisnis-bisnis yang lainnya, selesai perkara. Tidak mengapa dia menemaninya dengan asumsi bahwa harta yang diberikan kepadanya harta dari jalan yang halal. Wadah. Yang kedua, kalau seandainya dia diminta untuk menemani karena kondisi darurat, ibunya sedang sakit, kemudian di tempat itu tidak ada makanan kecuali makanan yang disediakan oleh orang yang bekerja di lembaga riba tadi, itu juga dihukumi halal karena masuk dalam kategori al-ittirariyah tubahul muharramat. Yang ketiga, kalau seandainya dipastikan pekerjaannya tidak ada yang lain kecuali pekerjaan tersebut dan dia telah mengetahui makanannya tidak akan dijumpai kecuali makanan tersebut dan dia telah mengetahui dan kondisinya bukan kondisi yang daruri, maka kalau seandainya dia memakan makanan dari hasil riba tersebut, wallahu alam dia masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Allah itu, pelaku riba itu, tukang catatnya, saksinya yang memberi makan dan yang makan hasil perbuatan apa? Riba. Wallahu alam bishawab. Maka dihindari. Tayyib. Bolehkah kita umroh sambil menyiapkan menyampaikan hajat kepada Allah? Umat a'azani Allah wa iyyakum, mungkin maksudnya kalau kita umroh, dalam umrohnya itu ada salah satu tujuannya ingin berdoa di tempat mustajab. Mungkin berdoa di depan pintu Ka'bah atau disebut dengan multazam. Mungkin berdoa di Raudhah atau mungkin berdoa di bagian-bagian Masjidil Haram dan Nabawi kan di sana tempat-tempat yang makbul. Atau mungkin berdoa di tempat-tempat yang lainnya. Kalau tujuannya itu apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Diperbolehkan kita berniat yang demikian itu. Nah, akan tetapi perlu dicatat, kalau sekedar menyampaikan hajat kepada Allah, Allah sudah menyebutkan kepada kita, "Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Bila bertanya kepada kepadamu hambaku tentang diriku, katakan aku ini dekat, aku senantiasa mengabulkan doa orang yang bila dia mau berdoa kepadaku. Jadi kalau mau menyampaikan hajat kepada Allah Ta'ala, enggak harus nunggu umroh. Dari sekarang udah doa, sampaikan hajatnya kepada Allah. Ustaz, kan tapi mencari yang mustajab. Iya, kalau gitu cari waktu yang mustajab. Contoh waktu yang mustajab adalah sepertiga malam yang terakhir. Ba'da salat subuh juga termasuk waktu yang mustajab. Ba'da salat asar di hari Jumat juga termasuk waktu yang mustajab. Maka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau nunggu doanya misalnya kalau sudah umroh baru disampaikan, ya ini dia keliru. Karena Allah itu mengabulkan doa enggak mesti nunggu sampai di sebuah tempat. Allah akan mengabulkan doa kepada siapa yang dikehendaki dimanapun dia berada. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Tambahan, barangkali maksudnya Ustaz, umrah sambil punya hajat, kalau sembuh, sudah umrah ini sembuh, nanti akan umrah berikutnya lagi, ya boleh. Enggak ada masalah yang seperti enggak dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu di kampung rumah kami lagi beredar kabar banyak yang kehilangan uang dan kabarnya ada tuyul yang mengambil uang-uang warga. Apakah benar ada tuyul dalam Islam? Apakah kabar seperti ini nyata atau? Tuyul itu kan penamaan yang datang dari bangsa kita saja. Hakikatnya adalah apa? Jin. Jin apakah bentuknya kecil atau besar tetap disebut dengan apa? Jin. Maka kalau misalnya terdengar kabar seperti ini, uang seling hilang, diambil tuyul dan sebagainya, maka yang dilakukan seorang mukmin yang pertama apa umat? Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, mengerjakan perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memperbanyak benteng diri dengan mengamalkan zikir pagi dan sore. Yang ketiga, baca Quran di rumah. Kan Nabi mengingatkan membaca Al-Quran yang di surat Al-Baqarah menjadikan sebab syaitan lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah.
Yang keempat, itu mengingat-ingat tentang dosa. Jangan-jangan uang hilang itu karena banyak apa? Dosa. Dosanya apa? Bakhil. Kurang sedekah misalnya. Maka kalau ibu tidak ingin misalnya uangnya diambil sama siapa tadi itu? Tuyul, ya sedekahkan. Sedekahkan. Dan yang terakhir, jangan tergesa-gesa menerima berita. Kalau kita mendengar berita, jangan tergesa-gesa. Karena Nabi kita mengingatkan, salasun, ada 3 perkara Allah membenci 3 perkara tersebut. Jadi Allah itu cinta terhadap 3 perkara, benci kepada 3 perkara. 3 perkara yang dibenci oleh Allah, yang pertama namanya qila wa qala. Apa qila wa qala itu, Ibu? Katanya dan katanya dan katanya. Berarti berita burung kayak tadi. Katanya di kampung saya ada tuyul. Katanya di kampung saya kehilangan uang karena ada siluman. Itu kan katanya. Namanya qila wa. Allah benci dengan seperti ini. Yang kedua apa, Ibu? Idha'atul amwal. Ya, ini menyia-nyiakan harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini termasuk yang dibenci oleh Allah SWT. Maka kalau seandainya kita memiliki harta, segera disedekahkan. Wallahu alam biswab. Ya, demikian Ibu, lanjutkan. Ustaz, orang yang belajar agama adalah mengangkat kebodohan pada jiwanya. Tujuan belajar agama mengangkat kebodohan dari dalam dirinya. Bagaimana orang yang seumur hidupnya tidak pernah belajar agama? Apa hukumnya, Ustaz? Berdosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Karena ini memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang dibenci oleh Allah. Lihat Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah itu tatkala diberikan peringatan oleh Allah, dia berpaling. Disuruh belajar agama, dia enggak mau belajar agama. Merasa cukup dengan apa yang dia punya berupa ilmu agama sehingga merasa dirinya telah mengetahui semua perkara. Ini dosa besar. Enggak dibenarkan dalam syariat Islam. Sepanjang hidupnya enggak pernah belajar ilmu agama tanpa udzur syar'i. Kecuali karena udzur syar'i, enggak mampu belajar karena dia mungkin berpenyakit, mungkin buta misalnya, enggak bisa berjalan sendiri, tidak ada penuntunnya. Ini udzur yang syar'i. Ya kalau tidak, ya dia harus datang ke majelis-majelis ilmu mempelajari ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Saya ikut arisan, ada uang konsumsinya, dan setiap ketempatan ada konsumsinya. Saya ikut arisan, ada uang konsumsinya, tapi setiap arisan saya tidak pernah hadir. Tapi diantar makanannya, hukum makanannya gimana, Ustaz? Jangan dijelaskan, jangan ditanyakan tentang masalah diantarnya, tetapi yang perlu kita lihat, apakah boleh arisan itu dengan meminta uang tambahan untuk acara arisan? Kan gitu, Om. Berkumpul 10 orang, membuat kesepakatan ingin berhutang. Lalu ditentukan yang hutang fulanah duluan. Begitu toh? Sayumat. Berarti utangnya berapa? Katakanlah misalnya tiap-tiap orang membayar 1 juta. 10 orang berarti utangnya berapa, Ibu? Utangnya berapa? 9 juta. Ditambah lagi dengan syarat. Apa syaratnya? Peserta arisan harus membayar uang konsumsi. Dia makan nggak makan harus bayar uang konsumsi. Ini persyaratan yang batil. Ini persyaratan yang batil. Lalu disyaratkan yang ketiga, bagi yang menarik uangnya dia harus ketempatan. Pertanyaan saya, kalau uang konsumsinya 10.000, ibu datang ke tempat itu, kira-kira yang disuguhkan makanan 10 ribuan atau 30 ribuan? Tentu lebih, sahih? Lebih. Diambil dari mana? Dari harta pribadi orang yang ketempatan, sahih? Kenapa dia ketempatan? Karena dia diberi pinjaman utang. Berarti yang memberi piutang dapat keuntungan enggak? Yang memberi piutang dapat keuntungan enggak? Hah? Dapat. Apa keuntungannya, Ibu? Makan-makan. Kaidahnya bagaimana? Kullu qardin jara fi manfaatan fa riba. Tiap utang piutang yang diharapkan adanya keuntungan dalam piutang itu, maka dia masuk kategori apa? Riba. Jadi enggak boleh, riba bentuknya enggak mesti berbentuk uang. Makanan bisa termasuk bagian daripada apa? Riba. Kalau itu bagian dari makanan riba, boleh enggak dimakan? Ya jelas enggak boleh. Berarti jawabannya sudah jelas.
Kalau gitu Ustaz, berarti saya diantari makanan uang arisan tadi itu. Bagaimana Ustaz? Ya bagian dari tadi dijelaskan, maka nggak boleh. Saya nggak ikut arisan Ustaz, tapi diantari sama tetangga makanan-makanan karena sebab arisannya itu. Ditanya dulu dia karena sebab dengan cara yang pertama atau tidak. Kan ada orang yang mengadakan arisan lalu berkata, tinggal acaranya di tempat saya aja, selama guncangan di rumah saya. Dia menyediakan makanan, mau narik nggak narik dia menyediakan makanan dalam rangka untuk bersedekah. Kalau itu yang diniatkan maka boleh kita menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Bagaimana cara menjaga hati kita agar selalu rendah hati dan terhindar dari segala penyakit hati, karena mata melihat dan hati terkadang berprasangka. Yang pertama, belajar ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itu manusia bisa mengerti mana halal, mana haram, mana wajib, mana sunnah, mana dilarang dan mana diperintahkan. Belajar ilmu agama. Para ulama mengatakan innal ilma nurun. Ilmu itu merupakan cahaya, petunjuk untuk melihat sebuah kebenaran. Jadi belajar ilmu agama. Kemudian yang kedua, munculnya sifat dengki, penyakit hati dan semisalnya itu penyebabnya karena seseorang itu enggan menyibukkan diri dengan ilmu yang dia miliki, yang untuk diamalkan. Berarti poin yang kedua, sibukkan diri dengan mengamalkan ilmu agar tidak muncul penyakit hati tadi itu. Yang ketiga, hindari bertemu orang yang mengingatkan kepada keburukan. Bertemu dengan si fulan membuat saya menjadi sakit hati, berarti kita nggak boleh bertemu dengan orang itu. Jangan sampai kita bertemu dengan orang itu karena kita khawatir orang itu dirugikan dan kita pun menjadi apa? Rugi. Jangan berteman dengannya, jangan mau bertemu dengannya, menghindari untuk menjaga dan menyelamatkan diri sendiri. Nah, yang berikutnya berdoa kepada Allah, minta tolong. Karena penyakit hati itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dilawan. Kalau muncul kebencian kepada orang lain, lawan kebenciannya, amalkan sunnahnya. Apa contohnya ibu sunnah itu? Saling memberi apa? Hadiah. Ibu kalau datang kebencian kepada si fulan yang ibu nggak suka, cepat datangi kasih hadiah dia. Nabi mengatakan tahadu tabu. Salinglah kamu memberi hidayah, niscaya kamu akan saling mencintai atau menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, mohon nasihatnya. Ibu saya sakit dan hanya bisa di tempat tidur saja. Tetapi tidurnya itu di luar dan saya harus menemani ibu saya. Tapi terkadang ibu saya tidak mau ditemani karena katanya saya seperti satpam, jadi saya disuruh tidur di dalam. Sedangkan saya kalau teman ibu tidur di luar itu beralaskan bed cover saja. Bagaimana ini Ustaz? Kalau seandainya ibunya tidak melarang maka temani ibunya, karena ini pintu surga. Kesempatan bagi seseorang berbuat kebaikan terhadap kedua orang tuanya. Berada di sisi orang tua bersama dengan dia, menemani sehingga membuat dia bahagia, tidak bisa digantikan dengan kenikmatan dunia. Kemuliaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada siapa? Kedua orang tua kita. Silakan lihat dalam surat Luqman. Dan Nabi SAW juga mengingatkan, ragima anfun summa ragima anfun summa ragima anfun, celaka tersungkur di atas wajahnya, celaka dia. 3 kali Nabi katakan. Ditanya sama sahabat siapa mereka? Nabi mengatakan seorang yang punya kedua orang tua tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kesempatan itu kan hilang sedikit kalau dia sudah meninggal dunia. Mumpung dia masih hidup, dia ditemani. Nasihat yang kedua, ibunya mengatakan seolah-olah dia satpam baginya, berarti mungkin ada yang tidak ia sukai. Ya mungkin kalau Anda di sampingnya tapi cuman sekedar apa? Diam saja, enggak mengajak dialog dengannya, ya enggak ada manfaatnya. Adanya Anda seperti tidak adanya dia. Kalau ibu ada di sampingnya mengajak bicara, bercerita tentang surga, janji Allah Subhanahu wa taala, indahnya agama Allah Subhanahu wa taala, ya tentu dia akan suka insyaallah taala. Kalau cuman alasannya beralaskan cuman bed cover saja Ustaz, jangankan beralaskan bed cover, ibu enggak pakai alas saja enggak apa-apa.
Akan sakit Ustaz, enggak apa-apa. Menghapuskan dosa, insya. Karena orang tua ini punya hak yang sangat besar. Kita ingin keberkahan itu sampai kepada kita. Ya, jangan dengan bakti kepada terutama ibu. Sampai Nabi mengatakan ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abuk. Ibumu, 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 kemudian apa? Bapakmu. Besarnya hak orang tua ini. Harapannya apa? Suatu saat Anda menjadi ibu, punya anak, ia pun akan memperlakukan Anda dengan cara seperti itu. Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Bukankah yang baik itu pantasnya dibalas juga dengan cara yang baik pula. Wallahu alam bishawab. Nah, sampai di sini ummahat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.